Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masih masuk bab 3, yaitu pewarisan sifat. Nah, sebelum saya masuk ke persilangan, saya akan membahas dulu mengenai percobaan Mendel. Anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai gen dan kromosom. Kalian ingat bukan bahwa gen itu adalah substansi zat yang bisa mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Jadi yang bisa mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Gen ada di dalam kromosom, kromosom ada di dalam sel, dan sel itu adalah bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi gen selain untuk metabolisme tubuh kita, dia juga berperan untuk mewariskan sifat kita ke generasi berikutnya atau ke keturunan kita. Nah, anak-anak, tahukah kalian di kehidupan kita sehari-hari, seperti kalau pada manusia, dia wajahnya agak kebule-bulean. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang di situ ada perkawinan antara mungkin ibu Indonesia atau ayah Indonesia dengan luar negeri. Ada. Kemudian jadi dia wajahnya agak ke Arab, dia wajahnya agak ke Asia yang bagian mana, agak ke Afrika. Nah, itu karena memang makhluk hidup itu kan melakukan perkawinan, sehingga dia akan menghasilkan keturunan. Nah, keturunan itu ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif, dan ada yang bersifat intermediate. Intermediate itu gabungan misalnya bunga merah disilangkan dengan bunga putih, ternyata keturunannya itu adalah merah muda. Nah, itu adalah sifat gabungan. Tapi sebelum masuk ke situ, anak-anak, kita bahas dulu mengenai percobaan Mendel. Percobaan Mendel inilah percobaan awal kita mengenal persilangan. Jadi Bapak Mendel inilah yang mengenalkan mengenai persilangan. Jadi orang yang pertama meneliti pewarisan sifat atau hereditas melalui persilangan adalah Bapak George Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1844. Si Bapak George Johann Mendel ini, beliau adalah seorang pendeta. Kebetulan di belakang gerejanya itu banyak sekali ragam tanaman. Nah, dari beberapa ragam tanaman, beliau tertarik pada salah satu tanaman, yaitu tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Nah, si kacang ercis inilah yang tanaman perdana yang diuji cobakan untuk persilangan. Nah, kenapa kok Bapak George Mendel ini memilih kacang ercis? Ini karena yang pertama, si kacang ercis ini, Pisum sativum, yang pertama dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Jadi penyerbukannya itu, benang sari ketemu si putih itu bisa melewati angin, udara, hujan, atau bahkan serangga. Ini autogami. Yang kedua, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang ketiga, cepat menghasilkan keturunan. Yang keempat, punya keturunan yang banyak. Yang kelima, umurnya pendek. Yang keenam, antar varietas kacang kapri punya pasangan sifat yang beda dan kontras, jadi beragam. Makanya Pisum sativum dijadikan uji coba untuk persilangan perdana. Kalau sekarang persilangan macam-macam ya anak-anak, persilangan terutama tentu saja kalau pada tanaman, ya tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi yang tinggi, misalnya anggrek, bunga anggrek, tanaman krisan, mawar, itu yang punya harga ekonomis tinggi, itu biasanya dilakukan persilangan untuk menemukan jenis-jenis baru.
Kalau pada hewan ya misalnya kelinci, kucing, anjing, hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan yang digemari, yang hewan-hewan yang punya nilai ekonomis, itu biasanya yang dilakukan persilangan, yang populer dilakukan persilangan. Nah, sebelum masuk ke persilangan, kita mengenal dulu yuk istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Ini nanti ada simbol-simbol yang ada di dalam persilangan. Yang pertama ada simbol P atau parental, ini adalah induk. Yang kedua adalah F. Ini F itu artinya filial atau keturunan. Kalau F1 berarti filial ke-1 itu keturunan ke-1. F2 filial kedua itu keturunan kedua. F3 keturunan ketiga dan seterusnya. Kalau misalnya kalian mendengar, oh itu bibit jamur F1, ya berarti keturunan ke-1. Oh ini bibit jamur, ini contoh ya, bibit jamur dari F2, oh berarti dia dari keturunan kedua, dan seterusnya. Ini, jadi parental, saya ulangi lagi, parental, kalau bahasa Inggris parents, induk, orang tua. Yang kedua filial, keturunan. F1 keturunan ke-1, F2 keturunan kedua, F3 keturunan ketiga, F4, F5 dan seterusnya ya, mengikuti. Yang ketiga adalah fenotip. Fenotip adalah karakter sifat yang dapat kita amati, sifat yang tampak dari luar seperti bentuk, ukuran, warna, golongan dan lain-lain. Saya contohkan, kalau misalnya pada manusia, sifat yang terlihat secara kasat mata, terlihat dari luar, misalnya ya perawakan, oh dia tinggi, dia pendek, atau misalnya bentuk rambut, oh rambutnya ikal, keriting, lurus. Nah itu terlihat dari luar. Kalau tanaman misalnya, oh itu tanaman batang tinggi, tanaman batang pendek, buahnya besar, ini tanaman berbuah besar, ini tanaman berbuah kecil. Nah, itu masuk ke fenotip, sifat yang terlihat dari luar. Kemudian yang keempat, genotip. Genotip adalah susunan genetik individu yang tidak dapat diamati, sifat yang ditentukan oleh gen, bakat atau bawaan. Jadi ini simbol, kalau di persilangan nanti disimbolkan ya, sifat yang dari dalam, bawaan. Misalnya dia bawaan punya asma. Kalau kita tidak melakukan dialog, kita tidak melakukan cek medis, kan tidak tahu teman saya itu kena asma atau tidak ya. Secara kasat mata kan tidak terlihat kalau tidak dikasih tahu. Jadi bawaan dari dalam ini adalah genotip, sifat yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat dari luar adalah fenotip. Yang kelima adalah gamet. Gamet itu adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Ya, misalnya ini kalau di dalam persilangan simbol A besar A kecil. Ini gametnya adalah A besar dan A kecil. Jadi A besar A kecil itu terdiri dari sel kelamin A besar dan A kecil. Itu contoh ya. Kemudian ada istilah alel. Alel ini adalah bentuk alternatif suatu gen yang menempati lokus atau lokasi yang sama. Misal gen H punya alel H kecil, sehingga ditulis H besar atau H besar H kecil. Gen M memiliki alel M besar atau M kecil, sehingga ditulis M besar M kecil atau M kecil M kecil. Itu alel. Kemudian ada istilah yang ketujuh, homozigot. Homozigot adalah individu yang mempunyai pasangan gen atau alel yang sama. Contohnya ini simbol kalau dalam persilangan, H besar sama H besar, H kecil, C besar, C kecil, L besar, M kecil, jadi sama. Kalau huruf besar semua, huruf kecil semua, itu berarti homozigot. Atau misalnya H besar, M besar. Nah ini kan huruf besar semua, homozigot. Alelnya sama ya. Heterozigot. Yang ke-8, heterozigot, individu yang mempunyai pasangan gen dan alel yang tidak sama. Contoh H besar, H kecil, D besar, D kecil, C besar, C kecil, L besar, L kecil, K besar, K kecil. Ini contoh ya. Ini ya. Jadi yang alelannya tidak sama, M besar, M kecil, D besar, D kecil. Nah ini.
Kemudian yang kesembilan ada dominan, sifat yang menang atau sifat yang tampak. Kalau di persilangan disimbolkan dengan huruf besar biasanya. Sifat yang menang itu M besar, K besar, C besar, M besar, B besar ini. Jadi sifat yang tampak. Contohnya misalnya kalau ada perkawinan si ayah Indonesia, si ibu Belanda. Ternyata anaknya didominasi Belanda, berarti si ibu yang menang atau punya sifat dominan, si ayah kalah atau sifatnya resesif. Resesif adalah sifat yang tidak nampak atau kalah. Jadi ini simbolnya misalnya huruf kecil, M kecil, C besar, L besar, atau M kecil, B kecil. Maaf ini tadi ya L kecil. Saya contohkan lagi, misalnya persilangan mawar merah disilang mawar putih. Ternyata keturunan ke-1 merah, berarti yang menang adalah induk merah. Induk putih sifatnya resesif atau kalah. 11 adalah intermediate, sifat antara dominan dan resesif. Contoh, merah muda abu-abu. Kalau simbolnya itu M besar, M kecil, C besar, C kecil, K besar, K kecil. Intermediate itu contohnya gini. Kelinci hitam saya silangkan sama kelinci putih. Ternyata hasilnya itu anaknya abu-abu. Nah, warna abu-abu ini kok kombinasi antara hitam dan putih. Jadi kedua induk ini 50-50, 50%, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sehingga sifat tersebut dinamakan sifat intermediate. Nah, ini tadi anak-anak istilah dalam pewarisan sifat. Nah, sekarang kita mengenal mengenai cara mencari gamet. Nah, ini nanti di persilangan ada ya, jadi supaya kalian tahu cara mencari gamet. Gamet apa sih gamet? Tadi gamet itu adalah sel kelamin. Gamet itu sel kelamin sel kelamin yang berasal dari genotip. Nah, sekarang ini ya, cara mencari gamet. Misalnya ini contoh ke-1, B besar. Gametnya satu macam, B besar saja. B besar, K besar. Satu macam gametnya apa? B besar dan K besar. Yang ketiga, B besar, K besar, M besar. Gametnya juga satu macam apa? BKM. Nah, ini contoh ini yang keempat. Ini tadi kan homozigot ya anak-anak ya. Nih, tadi ingat ya homozigot. Homozigot itu individu yang mempunyai pasangan gen alel yang sama. Jadi kalau simbolik huruf besar semua, huruf kecil semua. Jadi ini berarti nomor 1 ini tadi gamet homozigot. Nomor 2 juga gamet homozigot. Nomor 3 pun juga gamet homozigot. Nah, sekarang nomor 4. B besar, B kecil. Masuk gamet homozigot atau heterozigot ya? Nah, ini tadi ya. Ini heterozigot, individu yang mempunyai pasangan gen dan alel yang tidak sama. Contohnya H besar, H kecil, D besar, D kecil. Jadi nomor 4 ini adalah gamet heterozigot. Nah, gamet heterozigot ini ada 2 macam. Apa macam gametnya atau sel kelaminnya? Terdiri dari gamet B besar dan gamet B kecil. Nah, ini ada 2 macam. Kelima, ini juga gamet heterozigot. Kenapa heterozigot? Karena alelannya berbeda ya. Ada kalau homozigot tuh alelannya sama, nek huruf kecil semua, huruf besar semua. Ini